Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wididian dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan asas-asas manajemen yang membahas tentang proses perencanaan manajemen. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai atau tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, pengertian perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pengertian menurut salah satu ahli, yaitu Early Swandy. Pengertian perencanaan merupakan suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Kemudian ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Fungsi perencanaan yang kedua, pembentukan suatu sistem komunikasi, dan ketiga, untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan perencanaan menurut Albert Szilalahi. Perencanaan merupakan jalan suatu cara untuk mengantisipasi dan merekam perubahan way to anticipate and offset change. Kemudian, perencanaan memberi arahan atau direction terhadap administrator ataupun non-administrator. Kemudian, perencanaan menentukan tujuan dan standar yang hendak dipakai untuk memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir, perencanaan bisa menghindari atau setidaknya memperkecil tumpang tindih dan pemborosan wasteful pelaksanaan aktivitas. Jenis-jenis perencanaan itu dibagi tiga. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu. Dan yang terakhir, ketiga, berdasarkan tingkatan. Berdasarkan ruang lingkup. Rencana strategis atau strategis planning, yaitu suatu perencanaan yang terdapat uraian mengenai kebijakan, jangka panjang, dan waktu pelaksanaan yang cukup lama. Yang kedua, rencana taktis atau tactical planning. Perencanaan yang terdapat uraian kebijakan yang jangka pendek dan mudah disesuaikan dengan aktivitas selama tujuannya masih sama. Yang terakhir, rencana terintegrasi atau integrated planning untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Berdasarkan jangka waktu, rencana jangka panjang atau long-term planning merupakan sebuah perencanaan yang dibuat untuk jangka panjang, yaitu 10-25 tahun kemudian. Rencana jangka waktu yang menengah atau medium range planning. Salah satu perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu 5-7 tahun kemudian. Rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu segala perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku kurang lebih selama 1 tahun. Yang terakhir, berdasarkan tingkatan, rencana induk atau master plan. Segala perencanaan hanya fokus pada kebijakan organisasi dengan tujuan jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas. Yang kedua, rencana operasional, sebagai perencanaan yang berfokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan dari program-program organisasi. Dan yang terakhir, rencana harian atau day-to-day planning, sebagai perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang sifatnya rutin. Kemudian ada proses penyusunan perencanaan. Yang pertama ada menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. Dan yang terakhir, keempat, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perencanaan merupakan tahap paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan. Adapun tujuan dan manfaat atau perencanaan itu sendiri pada dasarnya ialah sebagai pedoman arahan, standar pengawasan, alat untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang direncanakan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.